Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Berbaliklah, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Yoel 2 ayat 12a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bertobat berarti berbalik 180 derajat, yakni berubah arah tujuan dari jalan orang berdosa yang selama ini dijalaninya ke arah jalan kehendak Tuhan. Atau secara umum, pertobatan selalu mempunyai arti berbalik dari dosa kepada Tuhan. Intinya, pertobatan dimulai dari kesadaran akan dosa dan pengakuan dosa, berhenti berbuat dosa dan meninggalkannya, lalu mulai melangkah di jalan kebenaran. Lebih jauh kita akan memahami arti pertobatan dalam tema berbaliklah. Kemerosotan moral umat Tuhan merajalela. Para pemimpin umat tidak lagi dapat menjadi panutan dalam menjaga kekudusan hidup. Nabi Yoel mengajak umat untuk melihat realita yang sedang terjadi, bahwa kekeringan serta serangan belalang sebagai sebuah peringatan dari Tuhan. Belalang menjadi simbol tentara Babel yang akan menyerbu dengan dahsyat pada hari-hari kemudian jika umat tidak mau berbalik pada Tuhan. Apa arti berbalik? 1. Berbaliklah dengan segenap hati, ayat 12. Nabi Yoel menyebut soal pertobatan dengan istilah berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, ayat 12. Berbaliklah berisi ide tentang pertobatan. Dengan segenap hatimu berarti bukan hanya secara emosional, tetapi dari seluruh kekuatan kepribadian, pikiran, perasaan, dan kemauan. Memiliki kerohanian baru yang terarah pada Tuhan. Perubahan dari hati akan terlihat dalam perubahan tindakan lahiriah. Dengan segenap hati atau dengan kesungguhan yang disimbolkan melalui puasa, dengan menangis dan dengan mengaduh, menunjukkan tindakan yang dimulai dengan kesadaran terhadap dosa dan kemudian bertindak untuk merubah arah hidup ke tujuan benar dan tepat. Orang yang bertobat adalah pribadi yang meninggalkan kejahatan dan berbalik kepada Allah, sumber segala kebenaran. 2. Berbaliklah dengan mengoyakkan hati. Ayat 13. Dalam tradisi Israel, tindakan berkabung ditandai dengan merobak pakaian dan bermandi abu. Berbalik dengan mengoyakkan hati dan jangan pakaianmu. Berarti jangan hanya berupaya untuk memenuhi tuntutan agama moral dan etika. Inilah duka cita karena dosa dengan penyesalan yang mendalam. Yang diperlukan adalah hati yang hancur dan kehidupan bersih yang mengikutinya. Bandingkan Mazmur 51 ayat 19. Penyesalan ditujukan kepada Tuhan Allah, yaitu pribadi pengasih dan penyayang. Pengasih secara harfiah cenderung untuk mengampuni orang berdosa yang bertobat. Sedangkan penyayang berarti memiliki berlimpah belas kasihan. Panjang sabar menunjukkan pemberian kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Dan berlimpah kasih karunia adalah hakikatnya merindukan pertobatan lebih dari penghukumannya. 3. Berbaliklah hingga Tuhan mau berbalik. Ayat 14. Umatnya berbalik memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Adalah bahasa antropomorfis untuk menunjukkan perubahan implementasi dari penghukuman kepada belas kasihan. Allah menyesal tidak berarti ia berubah-ubah, tetapi justru menunjukkan konsistensi Allah bahwa ia tidak berubah dalam perjanjiannya. Yang berdosa dihukum, tetapi bagi yang sedia berbalik dan bertobat akan mendapat berkat. Dan ditinggalkannya berkat adalah kecukupan hidup dan kebahagiaan yang telah disediakan bagi mereka yang berbalik dengan segenap hati dan dengan mengoyakkan hatinya. Untuk apa kecukupan hidup dan kebahagiaan itu diberikan? Untuk menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Itu berarti pertobatan umat Tuhan membuka pintu berkat sehingga umatnya dapat memberi persembahan kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Sahabat Iktus,
Kekeringan serta serangan belalang menjelaskan arti penderitaan hidup sebagai akibat dosa yang diizinkan Tuhan supaya kita menyadari dosa kita, berhenti dan meninggalkannya. Tuhan menginginkan pertobatan kita jauh lebih besar daripada memberi penghukuman pada kita. Tuhan selalu menunggu hari pertobatan kita. Saya berbalik pada Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama saya ketika saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa tidak lagi menjadi penghalang untuk menerima berkat-Nya. Makin saya diberkati, semakin saya memberi persembahan syukur kepada-Nya. Seakan saya berkata, jangan pernah berhenti memberkati saya, hingga nama Tuhan dimuliakan melalui saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila mana saya telah berbalik dengan segenap hati saya? Sudahkah pertobatan yang saya lakukan bukan sekedar ritual atau formalitas, tetapi dengan mengoyakkan hati? Sudahkah Tuhan berbalik dan memberkati saya? Dengan cara apa saya mempersembahkan syukur atas berkat-Nya? Tuhan Yesus, dengan segenap hati saya telah berbalik dari kehidupan lama pada kehidupan dalam kebenaran-Mu. Pertobatan ini bukan sekedar ikut-ikutan atau hanya sebuah ritual, tetapi dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Saya tidak mau hidup dalam penderitaan karena dosa, tetapi saya merindukan hidup di dalam jalan berkat-Mu. Saya mempersembahkan hidup saya untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu. Amin. Berbalik dari dosa kepada Tuhan berarti meninggalkan jalan penderitaan dan mulai menapaki jalan berkat. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.